Halo semua, saya Eviana Rizky. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membelajarkan materi koordinat kartesius bagian posisi kuadran. Alat peraga yang dibutuhkan adalah geoboard set yang terdiri dari papan, kemudian karet, dan juga paku-pakunya. Nah, untuk materi koordinat kartesius bagian letak kuadran, di sini kita akan memasang terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya menggunakan karet. Kita bisa minta siswa untuk melingkarkan karetnya. Nah, setelah sumbu X dan sumbu Y-nya sudah terpasang pada papan geoboard ini dan sudah terbentuk koordinat kartesius, kita bisa meminta siswa untuk meraba terlebih dahulu atau mengorientasi terlebih dahulu papan geoboardnya, koordinat kartesiusnya, meraba dari kanan, kemudian ke atas, ke kiri, ke bawah, dan kembali ke titik awal. Dan juga diraba sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kemudian guru dapat menjelaskan bahwa kuadran merupakan bagian atau kumpulan titik-titik yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi di koordinat kartesius ini jadi terbagi ada berapa kuadran. Di sini bisa kita minta siswa terlebih dahulu untuk meraba. Dengan dibatasi sumbu X dan sumbu Y akan ada 4 kuadran. Nah, untuk menentukan yang mana kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan keempat, kita bisa minta siswa untuk melakukan analisis. Jadi kita bisa membiarkan siswa untuk mencoba sendiri atau menentukan sendiri di mana letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, mungkin guru bisa memberikan petunjuk, misalnya untuk kuadran 1 itu merupakan kuadran yang nilai X-nya atau koordinat X-nya merupakan nilai positif dan Y-nya juga positif. Jadi untuk kuadran 1, X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Jadi kedua-duanya positif. Kemudian kuadran 2, nah nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Kemudian kuadran 3, nah untuk kuadran 3 nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Kemudian di kuadran yang terakhir, kuadran 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Baik, ya. Jadi setelah guru memberitahu ciri-ciri kuadrannya atau ciri khas dari masing-masing kuadran, siswa bisa mencoba untuk menganalisis kira-kira yang mana ya yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Misalnya kita coba bersama-sama untuk kuadran 1. Kuadran 1 itu X-nya positif. Berarti dari semua X yang positif berada di area kanan, ya, arah kanan. Kemudian yang Y-nya juga positif berarti ke arah atas. Nah, berarti area yang dibatasi oleh sumbu X positif dan Y positif itu merupakan kuadran 1. Sehingga didapati bahwa pada geoboard ini atau pada koordinat kartesius ini, kuadran 1 berada di bagian kanan atas. Jadi di bagian ini semua titiknya berada di kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 dikatakan X-nya negatif dan Y-nya positif. X negatif berarti berada di kiri, kemudian Y-nya positif berarti berada di atas. Sehingga didapati untuk kuadran 2 berada di sisi yang ini. Ini merupakan sisi kiri atas. Kemudian untuk kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti X-nya negatif ke arah kiri, Y-nya negatif ke arah bawah. Berarti kuadran 3 terletak di sisi ini. Ini sisi kiri bawah. Dan yang terakhir ya mungkin untuk kuadran terakhir di sini bisa langsung bisa diketahui ya kalau ya di sisi yang terakhir yang belum kita ketahui namanya itu merupakan kuadran 4 yang memiliki nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Sehingga didapati bahwa kuadran 4 itu berada di sisi kanan bawah.
Nah, di sini setelah siswa sudah memahami yang mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, kita bisa minta siswa untuk menentukan. Jadi guru memberikan sebuah titik atau beberapa titik dan meminta siswa untuk menentukan titik-titik tersebut berada di kuadran mana. Di sini kita coba letak titik di kuadran mana. Misalnya ada titik A memiliki koordinat negatif 6,2. Berarti siswa bisa menentukan di mana letak titik A. Dari titik pusat negatif 6 berarti ke arah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6 langkah. Kemudian nilai Y-nya positif 2 berarti ke atas 1, 2 langkah. Sehingga didapati titik A berada di sini. Nah, kemudian siswa bisa mencari tahu berarti titik negatif 6,2 berada di kuadran mana. Berarti di kuadran 2. Ya. Jadi titik A berada di kuadran 2. Nah, setelah didapat, kita bisa cari lagi titik yang lain. Misalnya kali ini titik B. Titik B memiliki koordinat 5,3. Nah, berada di kuadran mana? Kita coba tentukan terlebih dahulu titiknya 5,3. Dari titik pusat berarti ke arah kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena Y-nya 3, Y-nya positif 3, berarti ke arah atas 1, 2, 3. Nah, berarti untuk di titik B itu terletak di kuadran 1. Baik, itu titik B. Sekarang kita coba titik C. Titik C ada, kita coba koordinatnya di negatif 1, negatif 5. Nah, negatif 1, negatif 5 kita tentukan dari titik pusat. Negatif 1 berarti X-nya negatif, kemudian Y-nya negatif juga berarti ke arah bawah sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk titik C berada di sini yang merupakan kuadran 3. Nah, yang terakhir kita coba titik D. Untuk titik D misalnya kita punya titik 3,-4. Ya, 3,-4 berarti dari titik pusat ke arah kanan ya, karena 3-nya positif. 1, 2, 3. Kemudian Y-nya negatif 4 berarti ke arah bawah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga didapati titik D berada di sini yang merupakan kuadran 4. Seperti itu. Nah, bisa juga selain dengan menggunakan koordinat kartesius, jika siswa sudah memahami dari sifat dari masing-masing kuadran, kita juga bisa menentukan dari nama titiknya dan langsung kita cari tahu kuadrannya di mana berdasarkan nilai positif atau negatif di titiknya itu. Misalnya dari titik A tadi ada negatif 6,2, berarti yang nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti di kuadran 2. Jadi cocok ya. Titik A berada di kuadran 2. Berarti titik A. Kemudian titik B 5,3. X-nya positif 5. Kemudian nilai Y-nya 3, berarti kedua-duanya positif. Berarti titik B berada di kuadran 1. Nah, berarti cocok ya sama hasil kita yang barusan. Kemudian untuk titik C negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5 kedua-duanya negatif, yang berarti di kuadran 3. Itu titik C. Dan yang terakhir titik D 3, negatif 4, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif, berarti cocok ya ada di kuadran 4. Seperti itu. Jadi ketika siswa sudah memahami, siswa juga bisa dengan mudah menentukan letak titik di suatu kuadran, apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.